Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, saya Viva Ramadhania, selaku moderator pada kesempatan diskusi virtual kali ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa pembicara-pembicara hebat yang sudah hadir dalam forum diskusi virtual kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendiskusikan mengenai suatu permasalahan yang terjadi di beberapa belahan dunia, khususnya pada negara berkembang, yaitu mengenai masalah kemiskinan yang terjadi di ibu kota negara. Tidak dapat dipungkiri, kemiskinan pasti terjadi pada tiap negara, setiap tahunnya. Terlebih pada negara berkembang, tidak menutup kemungkinan pula pada negara maju, meskipun persentasenya tergolong lebih sedikit dibandingkan dengan negara berkembang. Terdapat beberapa penyebab mengapa terjadinya kemiskinan pada tiap negara, yaitu yang pertama adalah tingkat pendidikan yang rendah. Maka tidak heran jika banyak pengangguran yang dikarenakan faktor penyebab kemiskinan yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Lalu diikuti dengan lapangan pekerjaan yang terbatas dan rendahnya tingkat SDM maupun SDK. Tentunya permasalahan ini dapat menjadi suatu permasalahan yang serius jika tidak ditangani dengan tepat. Baiklah, demi mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai diskusi kita pada siang hari ini. Baiklah, demi mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Dalam diskusi kali ini, kami akan mendiskusikan mengenai kemiskinan yang terdapat di dua negara berkembang yang ada di Asia, yaitu di India, dengan ibu kotanya New Delhi, dan Indonesia dengan ibu kotanya yaitu DKI Jakarta. Terdapat 3 pembicara yang akan mengisi acara diskusi kita pada kali ini. Yang pertama yaitu Saudara Ihwa Tasnim, yang kedua Saudari Meli Wahyu Cahyaningrum, dan yang ketiga yaitu Saudari Asyah Alainah. Pada diskusi kali ini, setiap pembicara akan menyampaikan statementnya masing-masing, berdasarkan fakta dan data yang ada. Diskusi kita mulai. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat atau opini para pembicara mengenai apa itu kemiskinan? Baiklah, kepada pembicara pertama dipersilakan untuk menyampaikan opininya terlebih dahulu. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Afifa karena telah diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai kemiskinan. Menurut sudut pandang saya, kemiskinan suatu keadaan di mana kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang tidak terpenuhi dengan baik. Kemiskinan dapat terjadi karena kurangnya alat yang memenuhi kebutuhan dasar atau kesulitan dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan, dan biasanya lebih besar pengeluaran dibandingkan pendapatan. Terima kasih. Baik, tadi adalah tanggapan dari Saudara Ihwa mengenai permasalahan kemiskinan yang terjadi. Bisa dilihat bahwa terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari menjadi hal yang utama untuk dapat terus hidup dan terhindarnya dari jurang kemiskinan. Lalu selanjutnya kepada Saudari Meli dapat menyampaikan statementnya pada diskusi virtual kali ini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Afifa karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pendapat mengenai apa itu kemiskinan. Menurut saya, kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara yang sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia, sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik, sehingga menyebabkan kualitas sumber daya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah. Berakibat produktivitas juga rendah. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Meli atas statement yang telah diberikan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan masyarakat yang dalam menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Untuk selanjutnya kepada Saudari Asyah dipersilakan untuk menyampaikan statementnya pula. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Karena saya sudah diberi kepercayaan untuk berada di ruang diskusi dan menyampaikan pendapat saya mengenai kemiskinan. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara 1 dan 2,
Saya berpendapat bahwasanya kemiskinan adalah suatu permasalahan global di mana manusia atau masyarakatnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari ketiga statement yang telah diberikan pembicara bahwa sebetulnya kemiskinan tidak akan terjadi apabila segala kebutuhan sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi sampai suatu taraf tersebut dapat dianggap manusiawi. Lalu selanjutnya di layar sudah terlihat gambar kondisi permukiman kumuh tak layak huni dan pinggiran kereta api serta pinggiran sungai. Tentunya hal tersebut terjadi di ibu kota negara kita sendiri, yaitu di Jakarta. Sudah bertahun-tahun permasalahan mengenai permukiman kumuh dan padat penduduk tidak terselesaikan di Indonesia, tepatnya di ibu kota Jakarta. Berbagai upaya pembangunan, sarana dan prasarana permukiman sudah dilakukan, namun nampaknya belum membuahkan hasil sama sekali. Nah, bagaimana sih tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Saya persilakan untuk memberikan tanggapannya masing-masing dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Iya, boleh Mbak Asia untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih kepada moderator. Berdasarkan gambar yang ditampilkan, saya berpendapat bahwa DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia yang seharusnya menjadi pusat dari negara akan keindahan dan kerapiannya, justru ternyata masalah kemiskinan ini masih kerap terjadi. Hal ini membuktikan bahwasanya kemiskinan adalah masalah serius yang perlu untuk dikaji dan diatasi sesegera mungkin dengan aksi yang tanggap dan tepat agar prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Jika kita tinjau lebih dalam lagi, kemiskinan di Jakarta ini menurut saya bisa dikatakan sebagai jenis kemiskinan kultural, di mana kebebasan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran maupun cara kerja. Contohnya masih banyak orang yang malas mencari pekerjaan, mudah menyerah pada keadaan, dan lain sebagainya. Pendapat saya mengenai gambaran yang ditampilkan berbeda dengan Mbak Asia yang mengatakan bahwa kemiskinan di ibu kota termasuk jenis kemiskinan kultural. Menurut saya pribadi, kemiskinan di DKI Jakarta ini masih tergolong pada jenis kemiskinan relatif yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata, sehingga belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, di sebagian wilayah ada penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapatan. Meskipun kondisi seseorang sudah berada di batas garis kemiskinan, tetapi tetap terlihat miskin karena rata-rata pendapatan penduduk daerah DKI Jakarta lebih tinggi. Maka dari itu kemiskinan jenis ini dinamakan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif juga bisa diartikan sebagai kemiskinan yang berasal dari perbandingan antara penduduk dan lingkungannya. Seperti yang kita ketahui, sebagian wilayah DKI Jakarta tidak semuanya seperti itu. Kalau melihat kawasan Tamrin, Sudirman, Kemang, Blok M, sudah terlihat sangat rapih dan tertata, serta kualitas manusianya sudah mulai meningkat perlahan-lahan. Baik, itu pendapat saya. Saya izin berpendapat juga. Berdasarkan gambar yang sudah ditampilkan, saya melihat ada bangunan rumah warga di samping sungai dan samping rel kereta api. Hal ini sangat miris sekali di mana sebuah bangunan dipaksa berdiri di tempat yang tidak seharusnya. Dari gambar-gambar ini, saya bisa menyimpulkan bahwa wilayah ibu kota di Indonesia ini sudah menggambarkan bahwasanya wilayah ini tergolong pada daerah yang mengalami masalah kemiskinan. Kemudian saya juga sependapat dengan Mbak Asia yang mengatakan jenis kemiskinan ini tergolong pada jenis kemiskinan kultural di mana kebiasaan manusia yang sudah menjadi budaya baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran maupun cara kerja. Karena masalah kemiskinan itu sesungguhnya bisa diatasi jika individu atau manusianya memiliki kemauan untuk berkembang dan tidak putus asa pada keadaan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, bisa ditarik kesimpulan bahwa tanggapan dari saudara Ihwa agak berbeda ya dengan pembicara yang lain mengenai jenis kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi, kesimpulannya tetap sama bahwa permasalahan kemiskinan yang terjadi di ibu kota negara terdapat banyak macamnya dan tentunya terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya kemiskinan tersebut. Antara lain, kebiasaan masyarakat yang malas sudah menjadi budaya di Indonesia, kebijakan pembangunan yang belum merata, dan masyarakat cenderung putus asa dengan keadaan yang sudah terjadi. Kemudian untuk topik diskusi yang kedua akan membahas permasalahan kemiskinan yang terjadi di New Delhi, India. Selanjutnya akan ditampilkan video mengenai permasalahan kemiskinan tersebut yang tampaknya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia dan cukup menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk para pembicara diharapkan dapat menyimak kemudian dapat memberikan tanggapannya. Ini banyak orang yang sedang antri menunggu pembagian makanan. Ini setiap hari seperti ini, di pagi, siang, sore. Luar biasa nih yang jualan, yang Hotel Rahmatullah ini ya. Ini juga ada orang duduk-duduk ini nunggu pembagian makanan. Ini mereka sedang menunggu pembagian makanan nih. Banyak banget, bagus. Oh, ternyata emang di sini tuh rata-rata para penghuni restoran itu selalu memberikan makan kepada kaum yang tidak punya, seperti tadi itu ya. Orang antri depan itu udah diberi makan gratis gitu. Masya Allah ya, luar biasa di sini. Ya teman-teman, orang-orang yang sedang menunggu pembagian ini ya, pembagian makanan. Jadi memang restoran-restoran di sini tuh rutin membagi-bagi makanan. Jadi mereka udah terbiasa ditunggu di depan kayak gitu. Orang-orang yang kurang beruntung, sementara yang mampu memberi, itu ya, keren ya. Saya izin menanggapi video yang sudah ditampilkan. Dari yang saya lihat, apa yang dialami oleh masyarakat India adalah suatu permasalahan kemiskinan yang disebabkan oleh banyaknya penduduk yang berada pada negara India, sehingga pemerataan serta keadilan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya sangatlah kurang. Inilah yang menyebabkan masyarakatnya kesulitan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Saya izin menanggapi pendapat Mbak Meli. Saya sangat setuju kepada Saudara Meli bahwasanya permasalahan kemiskinan ini terjadi disebabkan karena banyaknya penduduk yang berada pada negara India. Tapi tidak hanya disebabkan oleh banyaknya penduduk. Kemiskinan ini terjadi di India karena disebabkan oleh buruknya sistem pemerintahan dalam negara tersebut terkait dengan pengelolaan sumber daya dan manajemen tata negara seperti korupsi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah India dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mengurangi tingkat di negara India. Saya ingin menanggapi dari pendapat Mbak Asia. Menurut saya faktor kemiskinan di India justru terjadi karena adanya keterbatasan kasta yang membuat masyarakat kesulitan dan tidak dapat keadilan setara dengan kasta-kasta yang lain. Karena terlalu banyaknya penduduk di India ini membuat lapangan pekerjaan di India sangatlah sulit untuk didapatkan. Maka dari itu harapan saya semoga masyarakat di Indonesia tidak mengalami apa yang dialami masyarakat di India. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan. Sangat bagus sekali tanggapan dari kalian ini.
dan tentunya harus menjadi konsen ya bagi pemerintah dalam mengatasi keterbelakangan ini. Pemerintah tentunya membutuhkan sokongan dan solusi pula dari masyarakatnya untuk pembangunan dan mengatasi masalah kemiskinan pada negaranya. Nah, saya juga ingin tahu nih, sebenarnya apa sih solusi yang tepat untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi pada ibu kota negara? Silakan kepada para pembicara untuk menyampaikan pendapatnya. Solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini ada yang terjadi pada dua ibu kota negara ini, yaitu dengan menghadirkan adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintahnya supaya permasalahan kemiskinan ini bisa menemukan jalan keluarnya serta cepat teratasi. Setuju dengan Mbak Asia, cara mengatasi masalah kemiskinan ini memang perlu campur tangan dari kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan pemerintahan. Kemudian juga pemerintah sangat diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan, dapat memberi bantuan pendidikan secara gratis, serta menyediakan fasilitas yang memadai kepada masyarakatnya. Saya juga sependapat dengan Mbak Meli dan Mbak Asia. Permasalahan kemiskinan memang sangat memerlukan bantuan dari pemerintah atau subsidi dari pemerintah sebagai salah satu bagian tertinggi dalam suatu instansi negara. Tetapi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja. Pemerintah mempunyai keterbatasan biaya dan anggaran. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan, seperti adanya kesadaran untuk mau berkembang dan berkeinginan dan saling membantu satu sama lain. Yang kaya membantu yang miskin, serta mengubah nasib atau keadaan supaya lepas dari rantai kemiskinan. Bersama-sama bergotong royong. Terima kasih. Jadi bisa ditarik kesimpulan ya dari forum diskusi virtual kita kali ini, kemiskinan itu adalah permasalahan global di mana manusia atau masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan. Jadi bisa ditarik kesimpulan ya dari forum diskusi virtual kali ini bahwa kemiskinan itu adalah permasalahan global di mana manusia atau masyarakatnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti halnya yang terjadi di ibu kota negara Indonesia dan ibu kota negara India. Dan sampailah kita pada penghujung acara pada malam hari ini. Semoga apa yang diberikan pada forum diskusi kita kali ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Atas perhatian saudara sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Afifah dan Mbak Meli, Mbak Asia.